warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelas 287 Kabupaten Blitar, calon guru penggerak angkatan 9. Perkenalkan, saya Gigi Budiarto bertindak sebagai coach. Kemudian rekan saya Desi Kusuma Dewi sebagai observer. Satu lagi rekan saya Bu Lilik Nurdiana bertindak sebagai coach. Ini adalah pemenuhan tugas guru penggerak angkatan 9 modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan judul supervisi akademik dengan prinsip coaching. Demikian perkenalan dari kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Desi. Bagaimana kabarnya Pak Gigi hari ini? Alhamdulillah kabar baik Bu Desi. Alhamdulillah. Sebelum Pak Gigi melaksanakan coaching pada hari ini, bolehkah saya memberikan beberapa pertanyaan kepada Pak Gigi ya? Boleh, silakan Bu Desi. Tentunya pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang akan Pak Gigi kembangkan pada coaching kali ini ya Pak? Ya, nanti dalam coaching kompetensi yang ingin saya kembangkan kompetensi presence dan mendengarkan secara aktif Bu Desi. Demikian. Oh begitu ya Pak. Ya. Pertanyaan yang kedua, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Ya, sebenarnya ada 3 unsur Bu Desi. Ada beberapa yang ingin saya kembangkan. Di situ salah satunya adalah pertanyaan berbobot Bu Desi. Jadi ingin saya kembangkan itu supaya nanti coach bisa mengungkapkan solusi yang bisa menyelesaikan masalah. Demikian. Sangat baik Pak Des. Kemudian pertanyaan yang terakhir dari saya ya Pak, indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam proses coaching kali ini? Ya, indikator yang saya inginkan nanti coach bisa memberikan solusinya sendiri terkait permasalahan yang dihadapi berdasarkan pertanyaan tersebut yang saya sampaikan. Demikian. Ya, sangat baik sekali Pak Gigi. Demikian dulu pra-observasi kali ini. Silahkan Pak Gigi melakukan coaching terhadap coachingnya ya Pak. Ya, terima kasih. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam Pak Gigi. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat selalu Bu Lilik ya. Iya. Sebelum kita mulai, kira-kira perasaan Ibu Lilik gimana sekarang saat kita menjalani sesi coaching ini? Kira-kira ada hal khusus yang ingin Bu Lilik sampaikan? Iya Pak. Kalau perasaan saat ini jujur saya berdek Pak karena coaching ya Pak ya. Terus benar ada yang mau saya sampaikan terkait dengan saya pribadi nih Pak. Ada Bu ya? Ada iya. Kira-kira apa itu? Ini Pak, permasalahan yang saya hadapi ini, saya itu apa ya Pak, gampang berdek kalau untuk presentasi Pak. Berdek saat presentasi. Iya. Kayak kurang, saya nggak percaya lah pada kemampuan yang saya miliki ketika saya presentasi ini. Oh gitu ya. Jadi saya bisa apa enggak ya gitu. Oh begitu. Nah, saya hargai kejujuran Bu Lilik itu. Mari kita jadikan sesi ini sebagai ruang untuk menjelajahi solusi bersama. Kira-kira ada hal khusus lain yang ingin disampaikan selain itu? Kurang percaya diri itu? Ada hal lain? Apa ya Pak? Untuk yang saya hadapi hari ini tuh yang poin utamanya di situ Pak. Jadi benar-benar bayangan saya itu kalau saya pede seperti orang-orang itu saya mampu nanti untuk yang lainnya. Tapi untuk saat ini jujur saya belum menemukan. Iya, menemukan. Kira-kira tujuan yang ingin dicapai Bu Lilik apa setelah kita coaching hari ini Bu Lilik? Saya berharap setelah saya ikut sesi coaching kali ini, saya berani, kemudian saya bisa menunjukkan bahwa saya percaya pada kemampuan saya bisa memberikan berbagai praktik baik dengan penuh percaya diri. Sip, bagus itu Bu Lilik. Nah, kira-kira dari yang disampaikan tadi, ukuran keberhasilan Bu Lilik itu apa? Dari coaching yang kita harapkan, yang kita jalankan? Tentunya terkait dengan orang-orang yang percaya diri ya Pak ketika presentasi. Saya
melihat tolok ukur saya di sana. Jadi orang yang presentasi dengan percaya diri itu pasti kelasnya kayak hidup gitu Pak. Kelasnya hidup. Iya, sementara kalau saya presentasi itu kelasnya belum begitu hidup. Belum Masih aktif adem, gitu ya. iya, masih adem Oh gitu. gitu. Nah sekarang kita masuk ke tahap identifikasi. Kira-kira yang membuat Bu Lili itu kesulitan untuk presentasi itu apa selain gugup? Yang menyebabkan rasa takut dan gugup itu apa? Kayaknya apa karena saya belum atau tidak begitu menguasai materi ya Pak ya. Gitu ya Bu ya. Iya, sepertinya di sana Pak. Karena kalau saya itu belajar itu kan selalu butuh tahapan kan Pak. Kalau saya itu kan nggak bisa kalau belajar itu satu kali terus kemudian langsung nyantol gitu kan nggak bisa. Jadi butuh berkali-kali lah. Betul. Iya. Kira-kira untuk menghadapi kesulitan dengan situasi yang seperti itu, Bu Lili ngapain aja? Biasanya yang saya lakukan saya mengulang Pak materinya itu Ya. sehingga saya lebih bisa memahami materi untuk yang mau dipresentasikan. Seperti itu Bu Lili ya. Iya. Nah sekarang coba Bu Lili jelaskan ke saya lebih rinci lagi. Kira-kira rencana aksinya Bu Lili terkait dengan presentasi yang gugup dan takut tadi, kira-kira yang Bu Lili lakukan apa supaya lebih baik? Tidak takut lagi, tidak gugup lagi, apa? Aksinya seperti apa? Rencana ya Pak ya? Ya. Apa saya harus ini ya Pak ya? Belajar presentasi di depan cermin kali ya Pak ya? Presentasi di depan cermin. Iya, tujuannya untuk apa itu? sebelum saya presentasi, saya bisa melihat ketika saya presentasi, kemudian saya bisa mengamati saya sendiri, kemudian saya bisa melihat pemahaman saya terhadap materi. Oh, itu bagian dari strategi Bu Lili ya? Iya. Oh, itu ya Bu Lili ya. Nah, kira-kira menurut Bu Lili, strategi tadi sudah. Kira-kira apa dan siapa yang bisa mendukung rencana aksi dari Bu Lili? Yang bisa mendukung itu tentunya satu dari saya sendiri, kemudian saya pasti butuh rekan kali Pak ya. Selain mungkin saya menghadap ke cermin, pasti harus ada rekan sejawat saya, teman saya, untuk melihat saya ini sudah kelihatan percaya diri atau belum, menguasai materi atau belum. Jadi rekan sejawat diikutkan untuk memberi umpan balik. Betul Bapak. Nah, bagus sekali Bu Lili. Itu menurut saya adalah langkah-langkah yang sangat baik. Rencana aksi yang sudah terstruktur dan fokus detail pada rencana aksi yang Ibu lakukan nantinya. Nah, kita lanjutkan Bu Lili. Kita masuk ke tahap tanggung jawab Bu Lili. Kira-kira komitmen apa yang sudah ada dalam hati Bu Lili terhadap rencana aksi yang sudah Bu Lili utarakan tadi? Komitmen dari Bu Lili apa? Tentunya saya akan menjalankannya tadi ya Pak, karena itu bagian dari solusi yang saya temukan dari coaching kali ini. Saya pasti akan menjalankan itu, terutama itu untuk kemajuan saya. Saya mulai untuk insya Allah minggu depan ini, karena di pendidikan yang saya jalani ini betul-betul membutuhkan untuk percaya diri pada saat presentasi. Nah, berarti secepatnya dilaksanakan Bu Lili ya. Betul. Nah, kira-kira yang membantu Bu Lili nanti siapa saja yang bisa membantu Bu Lili untuk membuat keberhasilan rencana aksi itu? Siapa saja kira-kira? Tentunya saya sendiri, rekan sejawat, Ya. kemudian saya juga butuh dukungan dari kepala sekolah. Ini support system yang saya butuhkan bisa memotivasi terus untuk saya bisa percaya diri, karena teman-teman saya kepala sekolah itu tahu kalau saya ini benar-benar kurang percaya diri. Kurang percaya diri. Iya. Berarti dari atasan juga, Betul. rekan sejawat juga. Betul. Alhamdulillah dari rencana dan tindak lanjut dari Bu Lili tadi sudah mengarah ke presentasi yang nantinya lebih baik ke depannya. Pasti Bu Lili. Yes. Saya tunggu rencana aksi itu bisa dilaksanakan. Semoga bisa berjalan dengan baik. Saya doakan dan diskusi ini saya tutup kembali supaya nanti bisa segera Bu Lili melaksanakan rencana aksi yang
sudah dirancang. Siap Bapak, terima kasih untuk menemukan solusi hari ini. Ya, terima kasih Bu atas waktunya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam Bu Desi. Langsung saja ya Pak. Ya. Ini tadi Bapak sudah melakukan coaching dengan Ibu Lili. Nah, sebelum penutupan ini saya ingin bertanya kepada Pak Gigi, Ya. bagaimana Pak Gigi menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi? Ya, terima kasih Bu Desi. Saya menilai saya sendiri tadi, menurut saya sudah melakukan coaching sesuai alur cerita. Saya sudah memberikan pertanyaan berbobot pada coach saya. Kemudian alhamdulillah dengan pertanyaan itu coach saya bisa menemukan sendiri solusi permasalahan yang dihadapi. Demikian Bu Desi. Baik Pak Gigi. Ya. Untuk pertanyaan yang kedua ya Bapak, apa yang membuat Bapak menilai demikian? Iya, saya menilai demikian karena tadi kunci saya bisa saya arahkan untuk menemukan solusi yang ia harapkan. Dia juga bisa merespon pertanyaan saya dengan baik, sehingga yang dia rasakan, yang dia hadapi suatu masalah bisa dia sendiri cerahkan dengan pertanyaan yang berasal dari saya. Demikian. Baik Bapak, bolehkah saya menyampaikan hasil dari pengamatan saya? Boleh, silakan Bu. Yang saya amati tadi saat Bapak Gigi coaching ya, Bapak Gigi sudah melakukan coaching dengan Lili sesuai dengan standar yang dirujuk. Pak Gigi sudah mampu menerapkan alur tirta dengan baik dan betul. Bapak Gigi juga mampu menggali informasi dari coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching mampu menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Dan yang paling penting, Pak Gigi sudah menerapkan prinsip-prinsip coaching seperti itu, Pak Gigi. Baik. Nah, dari bagaimana pendapat Pak Gigi mendengar dari hasil pengamatan saya? Ya, saya merasa senang Bu, saya merasa bangga karena dengan umpan balik dari Bu Desi, saya menjadi lebih termotivasi untuk coaching lebih baik lagi. Semoga nantinya coaching ini menjadi motivasi saya agar kedepannya nanti saya mendapatkan coaching yang lebih menantang. Demikian Bu. Ya, namun demikian ya Pak Gigi, saya lihat juga masih ada hal yang masih bisa dikembangkan. Misalnya tadi dalam mengutarakan pertanyaan yang berbobot itu yang saya amati Pak Gigi kurang senyum. Betul Bu. Senyum. Yang sebetulnya kalau merujuk dari standar seharusnya Pak Gigi harus lebih banyak senyum sebagai upaya stabilisasi sosial dan emosional sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Bagaimana menurut Bapak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bu. Tadi memang saya kurang senyum, mungkin dari awalnya saya datang ke sini banyak pekerjaan di sekolah yang saya tuntaskan sehingga mempengaruhi sosial dan emosional saya. Kedepannya saya akan belajar lagi bagaimana mengatur dan mengendalikan sosial dan emosional saya. Terima kasih Bu Desi. Baik Pak Gigi, dari diskusi kita ini apa yang sudah menjadi gambaran Pak Gigi untuk meningkatkan performa coaching yang akan dilakukan Pak Gigi? Ya, baik Bu. Untuk meningkatkan performa saya dari hambatan atau umpan balik dari jenengan tadi, saya harus bisa mengendalikan sosial emosional saya dengan cara belajar teknik stop dan mindfulness sehingga emosional saya dapat saya kendalikan, saya dapat komunikatif dengan coach saya sehingga solusi yang coach saya harapkan bisa dia temukan sendiri dengan lebih cepat lagi. Demikian. Baik Pak Gigi, dari hasil coaching kali ini menurut Pak Gigi kompetensi apa yang ingin ditingkatkan agar coaching selanjutnya lebih baik lagi? Ya, dari coaching kali ini tadi mungkin yang ingin saya tingkatkan adalah menguatkan kembali kondisi sosial emosional saya Bu, sesuai dengan yang jenengan utarakan tadi ke saya. Yang lain untuk tirta, untuk pertanyaan berbobot itu sudah sesuai. Mungkin yang keadaan sosial emosional tadi saya Bu, itu perlu saya tingkatkan supaya nanti coaching bisa lebih baik lagi. Demikian. Ya, baik Pak Gigi, semoga coaching selanjutnya akan lebih baik lagi ya Pak. Demikian hasil observasi hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima
Terima kasih Bu Desi. Assalamualaikum Pak Gigi. Waalaikumsalam Bu Desi.